Nah, ini proses kalian saya bikin dengan biayanya. Ya. Untuk pengajuan IB3, yang pertama itu biasanya kita konsultasi dulu ya kan. Saya kasih rekaman video ya kan, rekaman video, tonton lagi, ada Google Drive, presentasinya ini saya masukkan, kemudian form CV, kemudian jobnya segala macam, dan itu bisa terus ada juga detail mengenai agreement, refund policy itu ada di Google Drive, bisa di-download. Nah, biasanya klien itu akan konsultasi one on one dulu. Kalau sudah oke, mereka akan memilih jobnya, kemudian tanda tangan agreement-nya. Oh, sebelum itu bisa juga isi form CV-nya dulu, saya kirim dulu ke Mergen. Nanti Mergen akan bikin kirim approval. Ya, oke, go ahead. Nah, sambil itu mereka biasanya klien itu akan Anda akan memilih dulu job dan kemudian mereview agreement. Ya, mereview agreement. Kalau udah Anda tanda tangan agreement-nya, kemudian bayar DP yang pertama, yaitu 5.800. Ini detailnya nanti, kalau Anda serius baru saya kasih tahu detailnya. Kalau enggak, nggak kelar-kelar. 5.800 itu DP pertama. Nah, kalau setelah DP, maka nanti Anda dapat apa istilahnya receipt ya, tanda terima uang, dan juga nanti tunggu sampai ada job offer kayak gini modelnya. Nah, ini saya edit ya, ini punyanya klien, cuman saya edit ya, saya ganti, saya hapus logonya segala macam, ini punya klien. Jadi Anda tunggu job offer, nanti Anda tanda tangan, employer tanda tangan, ya kan, sesuai dengan job yang Anda pilih. Ya, kalau udah itu maka Mergen akan filing, ngirim submit, mewakili employer akan mensubmit dokumen Anda ke Depnaker, ya kan. Itu tentunya nggak satu orang ya, satu batch gitu, satu batch, makanya agak lama nunggunya. Ada beberapa bulan nunggunya. Nggak hari ini kirim, besok hari ini ada submit, minggu depan langsung dikasih ke employer, enggak, karena masih ada interview juga ya. Nah, biasanya oh ya, sebelumnya ada job interview, beberapa job itu diperlukan job interview, ada juga yang random, ada juga yang enggak ya. Jadi itu tergantung employernya aja. Kalau udah beres tuh dengan job interview, maka file akan di-filing dikirim, disubmit ke Depnaker ya, Department of Labor. Nah, nanti kalau udah ini, nanti Depnakernya akan ngeluarin tanda terima gitulah ya istilahnya ya. Oh, saya udah nih case nomor sekian, namanya ini, alamatnya ini, jobnya ini gitu ya. Jadi itu approve, mereka sudah menerima dokumen Anda. Ini bukan buat Anda ya, tapi biasanya saya yang dikasih tahu. Ini sebetulnya untuk employer ya. Nah, kalau sudah ada ini, udah nggak bisa ngapain-ngapain, tunggu aja sampai approve. Nanti akan keluar firm approval ya. Ini approvalnya dari Depnaker, dia akan keluarin approval. Kalau sudah keluar ini, maka Anda siap-siap bayar tahap yang kedua, yaitu untuk imigrasi. Ya. Nah, belum. Saya mundurin lagi nih ya. Oke. Nah, habis itu yang imigrasi ini yang orange ya. Kalau udah selesai nih proses Depnakernya, udah beres nih ya. Sekarang baru masuk ke imigrasi. Nah, nanti lawyer akan mensubmit dokumen Anda ke imigrasi. Nah, ini ada dua. Kalau mau yang program biasa, Anda bayarnya $700. Itu untuk government fee. Dan kalau mau itu lamanya untuk imigrasinya itu 10 sampai 12 bulan ya. Kalau yang Depnaker ini bisa 6 sampai 9 bulan ya, tergantung. Kalau Depnaker ini nggak bisa diapa-apain, pokoknya tunggu aja sampai approve, udah gitu aja. Kalau yang bisa dipercepat adalah di tahap 2, yaitu di imigrasi ini bisa, kalau mau dipercepat bisa.
Mau biasa-biasa bisa, lamanya 10 sampai 12 bulan dari saat submit ya, dari saat submit ke USCIS. Kalau mau cepat juga bisa 1-2 bulan bisa keluar. Saya ada klien malah seminggu di submit keluar filenya, approvalnya ya. Kalau mau cepat bayar lagi 2.500. Nanti imigrasi atau USCIS akan ngeluarin kayak gini ya approval, ini punyanya klien soalnya. Kayak gini approval, ada lampiran formnya gitu aja. Kalau sudah approve dari ini, maka akan masuk ke tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu wawancara di kedutaan. Nah, ini perlu ada beberapa bulan. Nah, sebelum itu Anda bayar yang sisanya. Mana ya? Enggak ya? Nah, sisanya yaitu 8.015, totalnya 14.515. Ya, Anda bayar sisanya. Ya. Nah, jadi nggak bisa tuh namanya pay later, karena banyak juga boleh nggak dibayar nanti kalau udah kerja, nggak boleh. Lawyernya nggak mau dibayar belakangan. Ya, kalau lawyer itu bayar dulu baru dia kerja. Nah, kalau yang tahap ketiga ini nanti sebelum wawancara di kedutaan, maka Anda akan harus apply SKCK sama di Polda sama kalau enaknya kalau Amerika nggak perlu apostil ya, kalau kayak Portugal memang perlu apostil, kalau di Amerika nggak perlu, cuma SKCK aja plus pemeriksaan kesehatan. Nanti ditentukan rumah sakitnya, formnya seperti apa, semua mereka yang nentuin, dan Anda nggak bisa lihat hasilnya. Hasilnya itu nanti dikirim langsung ke kedutaan, jadi begitu wawancara mereka lihat hasilnya. Anda sendiri nggak bisa tahu hasilnya apa. Nanti kalau udah approve di sini, udah approve, dan oh ya, wawancara itu semua satu keluarga harus setor muka ke kedutaan, harus hadir. Ya. Nah, kalau Anda udah lolos di sini kira-kira 2 minggu gitu, maka ditahan ya paspor Anda, nanti akan dapat yang namanya imigran visa kayak gini ya. Ini sama kayak visa biasa, tapi ini statusnya imigran visa. Nah, kalau udah ini artinya Anda udah approve green card-nya, tapi kartunya belum di tangan Anda. Kapan kartunya Anda dapat? Tunggu Anda berangkat dulu ke Amerika. Ya. Jadi dalam 6 bulan Anda sudah berangkat dulu, Anda sudah berangkat ke Amerika. Info ke lawyer tinggal di mana, nanti lawyer akan kirim green card-nya itu ke alamat Anda. Habis itu Anda urus Social Security, kalau mau diajarin caranya juga bisa. Sama mereka akan ngasih guidance-nya gitu sebelum Anda berangkat. Kurang lebih kayak gitu. Salah. Sorry. Oke. Nah, ini saya review kembali cost-nya. Jadi ada tiga tahap ya. Ini jangan ditawar, boleh 4 kali nggak boleh. Ya boleh, tapi sama mereka nggak bakalan disetor aja itu dokumennya, udah gitu aja. Mereka tungguin sampai full baru disetor. Ya, ini udah baku, bukan saya yang bikin aturan soalnya. Nah, yang pertama itu tadi, waktu Depnaker, sebelum ke Depnaker awal udah langsung Anda harus bayar 5.800. Yang kedua, setelah approve Depnaker, sebelum masuk ke imigrasi, sebelum submit ke imigrasi, maka Anda harus bayar yang 700 atau 2.000 tambah 2.500 kalau Anda mau cepat gitu ya. Dan yang ketiga adalah terakhir adalah 8.015, rinciannya seperti ini karena ada sebagian cost adalah untuk National Visa Center fee sama USCIS immigrant fee. Nah, ini sekitar ini sekarang kursnya udah 14.000 sekian ya, jadi udah di bawah ini sekitar 212 kalau saya hitung. Nah, kalau Anda apply-nya dari Amerika,
artinya dia apply dari Amerika itu bukan pakai visa turis ya, tapi maksudnya student. Kalau Anda student, Anda punya working permit, misalnya Anda lagi kerja di Amerika tapi statusnya sementara kan working permit, dan Anda mau apply green card, mau apply U3 itu bisa, tapi biayanya agak beda. Waktu yang kedua 700 plus 1225 ini untuk adjustment of status istilahnya, yaitu adjust dari status Anda sebagai student misalnya atau dari working visa ke imigran visa gitu ya. Nah, cuman yang terakhir itu Anda enggak usah bayar lagi NVC sama USCIS immigrant fee, itu enggak usah. Tapi totalnya kalau Anda apply dari Amerika jatuhnya sedikit lebih mahal. Memang gitu. Gitu. Ya, kurang lebih kayak gini untuk proses sama biaya ya. Nah, terus satu lagi, sekarang kalau pasangan gimana? Nah, kalau pasangan sama anak-anak itu cukup bayar $565 per orang. Udah, cuman biaya doang ya sih, CSV sama NPC aja, udah itu aja untuk. Dan ini ke Amerika cuma bisa 2 generasi dan jadi nggak bisa bawa orang tua dalam satu aplikasi. Dan udah semua harus lunas sebelum berangkat. Kalau enggak ya nggak diproses aja, itu aja. Nah ini nggak termasuk, so far sih nggak ada terjemahan ya, so far sih, oh ada sih, cuman bisa diterjemahin sendiri, nggak perlu ini sih, nggak perlu translator yang sworn translator ya. Tapi kalau kalian saya sih dia pakai sworn translator untuk kayak akte kelahiran kayak gitu untuk anak. Kemudian medical check up juga ini biayanya pisah. Kemudian SKCK, tiket pesawat akomodasi ini nggak termasuk ini ya. Ini kan biaya di Indonesia. Kalau yang tadi itu semua urusannya biaya dengan Amerika ya.